Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan walaupun lewat udara ya. Tapi kita ingin menyatukan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan pujian, penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau siapkan hati, segenap jiwa kita, segenap pikiran, akal budi, kekuatan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bersama Tuhan, bersamamu Bapa, kami melewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
masing-masing Tuhan, dengan keadaan yang baik-baik saja Tuhan, dengan keadaan yang sehat-sehat semuanya Bapa. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena pengaturan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi di dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah Immanuel Tuhan, yang selalu menjaga dan memelihara Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu sempurna bagi setiap kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, Kau melihat setiap kami, keberadaan kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bukan hanya sekedar datang memenuhi waktu saja Bapa, tetapi kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dengan waktu yang terbatas ini Bapa. Kami ingin memberikan Tuhan hati kami buat Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan Kau disenangkan Bapa lewat apapun yang kami lakukan dan kerjakan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, karena memilih-Mu Tuhan adalah bagian terbaik Bapa. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat, dengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rindu
Shalom. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu secara singkat. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Biarlah Bapak tidak ada halang rintang yang menguasai Zoom ini, baik dari roh-roh jahat ataupun dari jaringan yang buruk. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu, Pak Arifnya mungkin Kayaknya lagi hilang. koneksinya ini Ya. keganggu. Shalom. Shalom, dengar suaranya ya Pak Bu ya? Shalom. Iya, Pak, dengar. Dengar Pak? Ya baik. Sepertinya Ke mute, Pak, ke mute. ya, sepertinya saya sama istri saya double klik Zoom-nya dengan akun yang sama, jadi keluar masuk. Saya ulangi, puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Pertobatan Membawa Pemulihan. Pembacaan Alkitab Nats kita pada kesempatan malam hari ini terambil dalam Imamat pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan kepada kita semua demikian firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita baca di mana PPT yang dibagikan oleh Pak Gembala, dijelaskan bahwasanya latar belakang terambil dalam Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 15 ini bercerita tentang ketetapan bahwasanya apabila seluruh umat Israel berbuat dosa tanpa disadarinya, mereka harus datang kepada Tuhan. Dan sebagaimana kita tahu telah dibacakan, para tua-tua di sini mewakilkan seluruh umat mengakui kesalahan, diwajibkan ya untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, lalu mempersembahkan korban penghapus dosa. Jika kita merujuk kepada teks asli, maka ini benar-benar memberkati saya secara pribadi, saudara. Di mana memang masuk kepada dosa dengan tidak sengaja. Dosa yang tidak disengaja itu dalam teks asli, akar katanya sagah. Sagah itu diserap, akhirnya diserap ke bahasa Indonesia, sanggah. Nah, masuk dari sangga itu sendiri seperti yang kita tahu, kita tidak merasa berdosa, tapi itu bersalah. Nah, kurang lebih sama. Mereka tidak merasa diri mereka berdosa, tetapi di sini Tuhan jelaskan bahwasanya mereka bersalah dan akhirnya mereka harus memberikan
bagian dari korban untuk mewakili dosa-dosa mereka. Imamat ini bercerita tentang bagaimana prosesi yang berlaku menjadi mutlak. Sementara kita dalam masa penebusan bukan lagi bercerita tentang prosesi-prosesi syariat-syariat, tidak lagi, melainkan tentang hukum Tuhan yang ada dalam hatinya sendiri yang harus kita ketahui. Makanya dijelaskan serupa menurut rupa dan gambar Allah, sejajar dengan perasaan Allah itu sendiri yang kita alami, dan itulah hukum yang sejati. Dan dari bagian ini kita bisa belajar, saudara, di mana yang pertama, Tuhan ingin umatnya memiliki hati yang peka terhadap dosa. Terkadang kita merasa hidup kita memang baik-baik saja tanpa kita sadari. Tapi kita telah mengabaikan firman Tuhan dan kita kehilangan kasih serta mudah marah, kurang berdoa, atau hidup seturut keinginan pribadi. Kita terserap dalam gelombang dunia di mana kita sendiri menjadi fasik, cinta dunia, cinta uang, termakan oleh hal-hal yang indah akan dunia ini. Dan kadangkala kita juga sudah taat, tapi ada aja gitu ya ujiannya, ada aja yang kita rasakan, yang kita alami yang tidak sesuai ekspektasi. Demikian. Padahal kalau kita baca imamat ini, wah, saya sendiri diberkati, di mana memang tidak bisa terhindar dari kekudusan, tema kekudusan secara umum ya. Tapi kekudusan mereka pada masa itu ditebus dengan korban-korban, saudara. Di mana korban itu pun bukan sembarangan korban potong lembu aja. Itu ternyata korbannya di situ banyak, benar-benar banyak. Kalau saya baca menurut literasi atau buku yang saya pegang, di mana memang tertulis kurban itu terbagi atas kurban sajian, terus ada 5 tadi, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban bakaran, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Nah, kurban sajian itu tadi kalau saudara baca Alkitab pasti tahu ya, di mana memang biji-bijian, tepung, gandum, dan segala macamnya. Nah, itu kompleks, belum lagi nanti daging itu masuk ke dalam penebus salah, penebus dosa. Wah, kompleks sekali. Dan ya, beberapa agama samawi yang kita tahu juga masih mengimani ini sebagian, ada korban-korban sebagai sarana untuk mereka bisa termaafkan atas segala kesalahannya. Tapi dalam perjanjian lama, kalau saya simpulkan, ternyata korban ini akan terus terjadi atau terus dilakukan. Itu layaknya voucher kalau saya bilang ya, pakai bahasanya saya, voucher. Kalau voucher itu digosok sekali bisa tertop up begitu ya, habis itu hilang lagi, terpakai, habis itu melakukan dosa lagi, bikin lagi voucher, gesek lagi voucher tuh, top up lagi gitu terus. Tapi beruntung orang dalam perjanjian baru, kita yang ditebus dalam nama Yesus Kristus Tuhan, abadi penebusan dosanya melalui penebusan kayu salib Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita semua. Nah, yang kita lakukan, poin keduanya, harus bertobat sebagai respon kita menuju pemulihan. Tuhan tentu tidak menghendaki umatnya tetap hidup dalam kesalahan. Dia mau kita hidup kudus, bersih, tidak bercacat celah. Dan ketika kita mengaku dosa dengan tulus, pastinya Tuhan pasti membuka jalan pemulihan. Pengampunan Dia itu pasti akan selalu tersedia bagi kita, orang yang benar-benar berserah datang dengan rendah hati. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana saya baca Alkitab itu luar biasa benar-benar. Jadi Daud sendiri mengajarkan kita tentang rasa berserah itu, saudara. Di mana dia dalam Alkitab, dia berkata, Tuhan, ujilah aku, selidikilah hatiku, katanya.
Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, test me Lord, lihat kedalaman aku gitu. Berani buka-bukaan tanda kutip telanjang di hadapan Tuhan. Berani sekali. Dan Mazmur pasal 19 ayat 13 dia berkata apa saudara? Daud, Tuhan, kalau ini pakai bahasa saya ya. Aku memohonlah kepadamu, sucikan dan bebaskan aku dari kesalahan yang tersembunyi. Wah, kesalahan yang tersembunyi atau yang tidak disadari, sama seperti teks yang kita bacakan tadi. Dia berani dikuliti oleh Tuhan. Itu pengajaran Daud, tetapi beda dengan Salomo. Salomo dengan merasa gagah perkasa, dia tinggi, besar, tampan ya. Wah, ini benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri, saudara. Salomo ini, Saul, maaf saya salah tokoh. Saul merasa dia tuh besar, tinggi, gagah, bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari masalah. Nah, tapi Daud dengan berserah kepada Tuhan, Tuhan melihat bagaimana kepedihan hatinya, kesusahan hidupnya, kesulitan yang dialami, tapi dia bisa lolos dari segala macam bentuk ujian. Nah, kita berkaca pada hari ini, kita taat setiap minggu datang beribadah, berdoa, seperti sekarang ini, indah saudara. Tapi bukan berarti kita terlepas dari segala macam ujian Tuhan, terlepas dari segala masalah, terlepas dari segala rintangan. Pasti akan selalu, karena kita seperti emas dimurnikan, saudara. Pasti dimurnikan. Ya, tapi saya kadang, sorry ya, maaf ya pakai bahasa ini. Kesal kalau ada orang gitu ya, sharing. Saya udah taat, saya udah hidup suci, hidup kudus, tekun, datang kepada Tuhan, berdoa di kaki Tuhan. Tapi seolah-olah Tuhan diam, Pak, gitu ya. Sharing orang ke saya gitu. Tidak ada impact-nya seolah-olah nih, Pak, gitu. Gimana selanjutnya? Nah, karena dia menggunakan kacamata dia pribadi. Baru dalam sepenggalan kisah hidupnya, dia menilai keseluruhan pekerjaan Tuhan yang tergenapi. Aduh, bahasa sederhananya gimana ya? Itu rancangan Tuhan masih seujung kuku, saudara, dalam hidup kita. Ya, padahal di ujungnya nanti sebuah keindahan yang nyata. Makanya memang Tuhan itu tidak pernah terselami. Tidak pernah terselami, saudara. Jujur. Ada sebuah lagu yang memberkati saya. Lagunya kurang lebih begini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Refnya, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puas dan hatimu. Nah, jadi ketika kita selaras dengan perasaan Tuhan, kita bukan lagi dipanggil berdoa sebagai sebuah syarat utama, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga juga, untuk jemaat, kota, dan bangsa. Ini sebuah kesaksian ya, ini pro kontra pasti saudara. Pro kontra, saudara boleh mengimani, boleh tidak, masing-masing ya, subjektif juga saya katakan. Saya mengikat janji saudara dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya tidak hidup benar, saya tidak hidup kudus, saya siap berdampak dosa-dosa ini untuk keluarga saya. Saya siap Tuhan. Saya pakai nama saya, Arif Purba, kalau saya tidak bersih, saya tidak tulus, tidak kudus, kau boleh lakukan apapun untuk keluarga ini. Ya, maksudnya ini terkesan ekstrim ya, tapi ya saya udah mengikat janji sama Tuhan. Kalau dengan tidak dipacu, saya tidak bisa hidup bersih, hidup kudus. Saya tidak memblow up diri, maksudnya ya anak-anak saya lihat sini ya, maksudnya saya kalau misalkan anak sakit tuh saya suka
overthinking gitu ya. Apa Tuhan salah saya? Padahal cuman demam gitu ya. Tapi nyatanya bener ketika koreksi diri, oh mungkin salah bicara, salah ngomong. Besoknya anak-anak sembuh, selesai. Ya, mungkin ini makanya saya bilang subjektif ya. Mungkin bahkan ke arah mistis. Cuman saya mengikat janji tidak boleh bercacat celah. Harus hidup kudus, harga mati. Karena sebagai umat Tuhan kita harus mengambil bagian dalam setiap doa kita. Doa itu bukan tentang itu tadi ya, kalau dalam perjanjian lama syariat-syariat tidak lagi seperti itu. Tetapi doa kita tulus mengerti isi hati Tuhan, mengampuni sesama. Dengan demikian kita dipulihkan dan Tuhan mencurahkan kasih-Nya atas kita, tentunya orang sekeliling kita, lingkungan lebih besar lagi, Indonesia, gereja di mana kita berjemaat, dan keluarga kita. Penutup dari saya, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Kita harus percaya Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, mampu memberi pengampunan yang total, utuh, definitif, absolut, lengkap. Saya tidak bisa katakan apa lagi ya, pengorbanan Tuhan Yesus begitu sempurna intinya. Dan mari kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arif yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati ya Pak, anak-anak, Ibu Dwi yang sedang jauh di sana. Biarlah keluarga ini semakin Tuhan pulihkan dan semakin Tuhan berkati dan berkati lebih lagi. Memberkati pelayanan dimanapun Pak Arif berada, dan tutup bungkus selalu dengan kuat kuasa darah-Mu keluarga ini. Terima kasih buat pelayanannya. Sebelum kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat, Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Hanya Tuhan yang selalu mengenal hati kita. Bahkan sedalam hati kita, Dia yang mengenal pribadi lepas pribadi. Bahkan lebih dari siapapun. Nanti setelah pujian ini dinaikkan, pokok doa pertama nanti saya minta Ibu Siska untuk berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia dan dunia ini, beserta isu-isu politik yang ada, biar Tuhan selalu menyertai bangsa kita. Dilanjut doa pokok kedua, Ibu Hermawati berdoa bagi gereja kita, jemaat yang sakit, dan lain sebagainya. Nanti Pak Gem tutup dalam doa. Kau mengenal
Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah pada malam hari ini Tuhan, di mana kami sudah menikmati sebagian firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap apapun itu firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bisa dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bahkan setiap apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, baik itu tentang pertobatan Tuhan, biarlah kami dapat mengalami secara pribadi, lepas pribadi Tuhan, untuk mengalami apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan menaikkan segala doa-doa kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mendengar setiap doa yang kami panjatkan pada malam hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara tercinta kami Tuhan, kami berdoa buat negara kami. Kiranya negara kami ini Tuhan Yesus, Indonesia tetap dalam pelindungan-Mu Tuhan, tetap dalam penjagaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, berikanlah, limpahkanlah dengan hikmat dan keadilan Tuhan, kebijaksanaan dalam kemasyarakatan yang sudah dipimpin oleh kepimpinan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang sudah diberikan dalam kepemimpinan yang sudah dikerjakan oleh pimpinan kami, biarlah pimpinan kami menjalankannya sesuai dengan amanah yang telah dipercayakannya kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk presiden kami Tuhan, serta jajaran pemerintahnya Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka satu hati untuk menjalankan negara kami ini dengan satu hati untuk tetap mementingkan kemauan masyarakatan ya Tuhan, kepentingan rakyat ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun itu yang sudah dirancangkan oleh kepemerintahan kami untuk menegakkan kebenaran serta kerendahan hati ini ya Tuhan, untuk mendengarkan nasihat yang baik dari setiap masyarakat yang sudah berseru kepada mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa kiranya politik di negara kami ini Tuhan dipenuhi dengan semangat persatuan serta menghormati satu sama lain ya Tuhan. Tidak adanya perpecahan di dalam komunitas negara ini Tuhan, dalam politik ini Tuhan, kebencian bahkan korupsi yang sedang merajalela ya Tuhan di dalam pemerintahan kami percaya adanya keadilan yang akan Tuhan tindakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan bimbinglah setiap para pemimpin agar setiap keputusan yang diambil semuanya membawa damai sejahtera ya Tuhan, kemakmuran bahkan perlindungan bagi seluruh rakyat kami ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa semoga agama apapun itu bisa bersatu dengan satu ras dan maupun golongan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu dan penyertaan-Mu bahkan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Ibu Hermawati. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami Engkau akan berikan yang terbaik, khususnya untuk seluruh jemaat-Mu GBS 56. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa syafaat Tuhan untuk segala kegiatan di gereja-Mu ya Bapak. Kami serahkan Tuhan seperti doa PW Bapak baik online maupun offline Tuhan. Demikian juga ibadah WBI, PRBI, kebaktian hari Minggu Tuhan maupun sekolah Minggu. Seluruhnya kami serahkan Tuhan kegiatan kami yang sepekan ini Bapak. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, setiap ibadah Tuhan, Roh-Mu tercurah Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus boleh dipenuhi dengan urapan yang baru Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan Tuhan Yesus
dalam hidup kami untuk menjalani setiap hari-hari kami ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan yang telah Engkau tetapkan Tuhan, memimpin jemaat di GBS 56 Tuhan, penuhi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dengan hikmat marifat daripadamu ya Bapa. Kecakapan ilahi ada pada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan memimpin jemaat-Mu Tuhan, membawa jemaat-Mu Tuhan ke padang rumput yang hijau ya Bapa. Sehingga kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Bapa, dan boleh melayani Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan dengan kesehatan Bapa, berkati kedua anaknya Jason dan Yafet juga Tuhan dalam pendidikan mereka, dan apapun yang mereka perlukan Tuhan, kami teramat percaya Engkau sudah sediakan dan Engkau sudah cukupkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu Bapa yang sakit Tuhan, biarlah kiranya bilur-bilur-Mu Bapa memulihkan, menyembuhkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memberkati segala obat-obat dan medis-medis apapun yang mereka jalani Tuhan, biarlah itu menjadi suatu jalan kesembuhan. Tapi kami percaya Bapa, ini semuanya adalah perantara, sesungguhnya dokter adalah Engkau Bapa, Engkau yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga saudara-saudara kami Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam pergumulan mereka Bapak, apapun itu Tuhan, biarlah Bapak Engkau berkati Tuhan, berikan kelegahan Tuhan Yesus, berikan jalan keluar setiap masalah mereka Bapak, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Demikian juga yang mungkin Tuhan Yesus akhir-akhir ini mulai undur dalam kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan ibadah ya Bapak. Kami serahkan mereka seluruh ke dalam tangan-Mu, apapun masalah mereka Tuhan, apapun yang dialami mereka Tuhan, Engkau yang maha tahu Tuhan, Engkau yang menjamah mereka Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka juga boleh Tuhan mengingat kasih-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu ya Bapak, sehingga mulai tergerak hati mereka Bapak, untuk mereka boleh rindu kembali Bapak bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bapak yang baik, seluruh jemaat-Mu Tuhan, apapun Tuhan mata pencarian mereka Tuhan, Engkau berkati Bapak, baik kerjaan formal maupun warung, toko Tuhan, bengkel Bapak, ataupun ojek Tuhan Yesus, Engkau berkati segala usaha seluruh jemaat-Mu Bapak, biarlah Bapak mereka juga merasakan berkat yang melimpah daripada-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh bersuka cita di dalam Engkau. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus, anak-anak kami Tuhan Yesus yang mungkin dalam mencari pekerjaan Bapak, tolong Bapak berikan Tuhan, bukakan lowongan-lowongan buat mereka Bapak, apapun Tuhan CV-CV yang mereka kirim Tuhan Engkau berkati Bapak, sehingga ada perusahaan-perusahaan dan HRD yang memanggil mereka untuk memberi kesempatan mereka untuk bekerja Tuhan Yesus. Dan yang dalam sekolah Tuhan, dalam pendidikan Tuhan Yesus, baik pun kuliah maupun SD, SMP, SMA Tuhan Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, berikan hikmat marifat Tuhan, kecerdasan Tuhan Yesus, dan mereka boleh cakap Tuhan Yesus dalam menyelesaikan studi mereka Tuhan, dan segala biayanya Tuhan kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu, dan Engkau sudah menyediakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, dan banyak doa-doa kami Tuhan Yesus yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami dan memberkati Pak Arif yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga memberkati Kak Siska, memberkati Ibu Hirma yang sudah menyampaikan doa syafaat. Dan sebentar kami akan mendengarkan pengumuman Tuhan. Tuhan akan berkati kami dengan luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Untuk waktu ini bisa buka kamera semuanya sebentar. Terima kasih Pak Arif ya. Terima kasih Bu Herma, Terima kasih Pak. Pak Sab, dan juga Pak Andi Busol yang sebentar lagi mau pulang kampung, Bu Sinaga, dan juga Bu Cindy, Kak Sela,
kemudian Bu Sarah, mana cucunya Bu? Bu Ika, Nggak nginep Pak, oh iya ada iya, Pak B. oh, ada Pak Dea. Ya, terima kasih untuk Bu Marta, Bu Sinta, Bang Oto, Bu Mila juga yang sudah ikut. Bu Leni, sehat-sehat ya Bu. Sampai nanti untuk tindakan untuk kakinya selanjutnya itu kita serah dalam tangan Tuhan. Pak Sinaga, Bang Berto, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kasih sekali makasih ya. Puji Tuhan itu saja yang saya ucapkan terima kasih dan kemudian saudara sekalian untuk hari Jumat ini kita akan di WPI ya, kita akan mengadakan puasa. Saya berharap lebih banyak lagi yang bisa ikut dan kemudian kita akan mengadakan bubur Manado ya. Jadi nanti kita akan masak sama-sama dan supaya semuanya berhasil dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan pada saat malam hari itu. Kemudian PRBI nanti ada di tempat ini sekalian. Saya undang untuk PRBI semuanya supaya hadir dengan baik. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Sol ya yang sebentar akan pergi. Tuhan akan berkati ya. Mendadak Pak Gem. Ya nggak apa-apa lah untuk keluarga ini ya. Iya. Ya, Non. ya puji Tuhan. Ya. Oke, bisa ditutup lagi Bu Sol. Nah, saudara sekalian kita akan tutup dengan satu lagu tadi yang Pak Arif tadi yang sampaikan. Jejakmu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Semuanya angkat tangan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi, serahkan diri, genapi karyamu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan dengan iman dan percaya. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sehat, semuanya berjalan dengan baik meskipun kami tertatih-tatih Tuhan. Kami sedang berusaha untuk semakin sempurna. Seperti kata firman Tuhan, jadilah sempurna seperti Bapa sempurna. Ampuni kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Banyaklah hal yang menyakiti hati Tuhan melalui perilaku tindakan kami kepada orang lain. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui doa-doa kami setiap hari di rumah tangga, supaya kami semakin kuat dalam iman.
Kami hamba-Mu memberkati untuk semua jemaat Tuhan supaya berkat kesehatan, berkat jodoh keturunan, dan juga berkat untuk pendidikan yang baik. Anak-anak kami sudah mulai sekolah, dan Tuhan berkati luar biasa, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan, seluruh aset-aset yang dimiliki oleh jemaat, kendaraan, tempat usaha maupun tempat tinggal Tuhan berkati luar biasa. Segala apapun yang menjadi cita-cita keluarga Tuhan akan berkati semuanya Tuhan. Dan hiburkan yang susah, dan kendalikan semua pikiran, lidah, mulut kami, supaya kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami tak memberkati buat teman-teman kami jemaat yang ada di luar Tuhan, buat Ibu Dwi yang sedang ada di sekitaran Kamboja, kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati covering Ibu Dwi ini Tuhan, dan juga berkati untuk Ibu Mika dan juga Anggi yang sedang ada di sekitaran Riau sana, Tuhan berkati, dan Ibu Tineke juga yang ada di Kupang bersama Pak Nathan, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita sekalian malam hari ini, dan kita bisa istirahat dengan baik, dan bangun saat pagi dengan sehat kembali. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semuanya hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya semua katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih ya untuk kehadirannya malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Untuk yang terdekat ini adalah untuk WBI ya. Kita akan ketemu sama-sama. Tuhan memberkati. Sekarang boleh kasih salam masing-masing saudara sekalian. Ya, Tuhan berkati ya Pak Sinaga, Shalom, Tuhan berkati. Humberto, Chloe. Halo. Salam semuanya, Tuhan Yesus Semuanya. memberkati. Shalom semua, selamat malam, selamat tidur. Salam. Izin keluar. Shalom, selamat malam. Dah, apa lagi? Kita lagi habis mandi nih. Masih habis. Udah tuh. Salam. Chloe. Halo. Salam Pak Gem. Halo. BBI kecil, Kui. Ya. Pak Dehar, supaya tetap kuat ya Pak ya. Supaya nggak mual-mual lagi. Ya, itu saja saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dalam doa. Dalam ucapan ini, Tuhan berkati.